menawarkan sistem transaksi dengan uang digital tanpa perantara pihak ketiga dalam melakukan pembayarannya. Perkembangan teknologi dan perekonomian mendukung perubahan sistem pembayaran yang baru, yaitu uang digital. Penciptaan mata uang baru tersebut berbasiskan pada kriptografi. Pengguna lain dari kriptografi dapat menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli mata uang digital yang disebut dengan cryptocurrency. Konsep inilah yang menjadi dasar dalam melahirkan mata uang digital yang saat ini kita kenal dengan istilah Bitcoin. Bitcoin merupakan salah satu dari beberapa mata uang digital yang pada awalnya muncul di tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto. Munculnya ide penciptaan mata uang baru tersebut berbasiskan pada kriptografi. Unsur-unsur Bitcoin adalah adanya jaringan peer-to-peer, blockchain, dan minas. Jaringan peer-to-peer dalam Bitcoin memperbolehkan pengguna untuk mentransfer sejumlah nilai Bitcoin. Dan transaksi ini disimpan dalam file yang disebut dengan blok. Blok-blok ini akan terjadi satu sama lain, sehingga membentuk rantai blok yang disebut dengan blockchain. Bitcoin sendiri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu diantaranya kelebihan dari Bitcoin adalah Bitcoin dapat dikatakan aman karena setiap transaksi mata uang diatur oleh algoritma kriptografi, sehingga tidak dimungkinkan ada celah untuk pemalsuan saldo mata uang. Setiap transaksi yang telah dilakukan disimpan dalam database besar dan didistribusikan ke seluruh komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan Bitcoin. Yang kedua, mata uang Bitcoin bukan merupakan mata uang dari seluruh negara, namun penggunanya dapat didistribusikan ke seluruh negara melalui jaringan internet. Yang ketiga, selama memiliki akses internet, seseorang dapat melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan tablet, PC, handphone, ataupun komputer. Kekurangan dari Bitcoin. Bitcoin merupakan mata uang yang memiliki bentuk digital berupa sebuah file yang dapat disimpan pada handphone dan komputer. Namun, hal ini menjadikan Bitcoin mudah hilang ketika alat tempat penyimpanan mengalami kerusakan ataupun file Bitcoin terhapus tanpa sengaja. Yang kedua, sistem Bitcoin yang bersifat anonimus membuat Bitcoin dapat dijadikan sebagai alat untuk kejahatan seperti pencurian uang, pembelian senjata secara ilegal. Yang ketiga, Bitcoin dirancang untuk menjadi mata uang digital bukan fisik dan hanya bisa digunakan pada toko-toko tertentu saja yang menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Perspektif hukum Islam mata uang Bitcoin. Penggunaan Bitcoin sebagai mata uang juga menjadi kajian yang menarik dalam perspektif ekonomi Islam. Kemunculan fenomena baru dalam perekonomian tentu harus diikuti kesesuaiannya dengan hukum Islam. Penggunaan Bitcoin sebagai mata uang perlu diperhatikan apakah sudah tepat atau belum. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan Bitcoin sebagai mata uang secara hukum Islam diperbolehkan dengan pengecualian tentunya. Transaksi Bitcoin boleh digunakan selama tidak untuk tujuan spekulasi. Selain tidak adanya motif spekulasi, syarat lain adalah kebutuhan untuk terjaga-jaga atau simpanan yang dapat dilakukan dalam kepemilikan Bitcoin. Sehingga transaksi kedua terpenuhi apabila masyarakat menjadikan Bitcoin sebagai instrumen investasi. Syarat yang ketiga yang mengharuskan mata uang sejenis dan nilainya harus sama dan tunai juga terpenuhi karena transaksi Bitcoin menukarkan antara mata uang Bitcoin. Syarat yang keempat, pengecualian apabila berlainan jenis maka Bitcoin dapat ditukar dengan mata uang dolar Amerika Serikat. Sehingga hampir keempat syarat tersebut terpenuhi tanpa adanya motif. MUI, Majelis Ulama Indonesia, juga menegaskan bahwa Bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang beruntung menggunakannya dan mengambilnya. Namun, Bitcoin sebagai investasi hukumnya adalah haram, karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untuk yang menghasilkan. Lalu, hukum Bitcoin yang ada di Indonesia itu seperti apa ya? Oke, jadi hukum Bitcoin yang ada di Indonesia sesuai dengan siaran pers yang dilakukan oleh Bank Indonesia, pernyataan terkait dan virtual currency lainnya, yakni pada nomor 16/6/Dekom, yakni memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin
Bitcoin dan virtual currency lainnya mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan dan penggunaan Bitcoin tahu sendiri oleh pengguna tersebut. Jadi, itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.